warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dini dan video kali ini saya akan membahas tentang about router OS. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah router OS dan router port. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa mikrotik atau yang router OS dan juga router port, yang mana router board itu mengarah ke router fisik, sedangkan router OS lebih mengarah ke software OS. Lalu router OS dengan standar standalone operating system berbasis Linux dengan versi 3.3.5. Kita dapat menginstal OS di PC karena kita bisa custom prosystem, kapasitas RAM, dan juga jenis hard disk yang dapat kita gunakan, dan jika terjadi problem, misalkan suatu port terkena partir, maka kita hanya perlu mengganti part tersebut saja, berbeda dengan router board yang harus mengganti semuanya. Jenis port mikrotik router OS yaitu diantaranya ada Neutro, Dinara, Opna, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan router OS, router board lebih mengarah ke perangkat fisik atau built-in hardware. Kegunaan router port adalah untuk menjelaskan sistem operasi OS. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa mikrotik banyak sekali fitur, jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik bisa tergabung satu perangkat saja, ataupun dia bisa memiliki perangkat pecahan. Dan pada router port, segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat atau diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Router port juga tersedia mulai dari low end sampai high end. Materi yang selanjutnya adalah router fitur. Mikrotik tidak hanya untuk router yang memiliki banyak fitur seperti wireless, routing, firewall, dan NAT, QoS, point-to-point, user management, dan juga tools. Nah, fitur-fitur tersedia ini dapat tertanam pada satu perangkat ataupun dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Di sini kita buat yang pertama support wireless network. Jadi firewall adalah nirkabel dan ia diperlukan indoor ataupun outdoor, dan untuk standar sasi supportnya adalah A, B, G, N ataupun AC. Contoh untuk indoor adalah cab wireless, dan untuk outdoor adapun untuk point to point dan point to multi-point. Salah satu contoh point to point adalah Dynadis. Dan untuk contoh auto point to multi-point ada Ominix dan juga Manbox. Yang kedua adalah routing. Perlu diketahui, routing itu ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Contoh dari dynamic routing ada RIP OSPF, BGP, RIP NG, dan OSPF3. Kemudian ada fitur firewall dan NAT, di mana firewall sebagai proteksi agar mikrotik kita aman untuk NAT, agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Selanjutnya ada fitur mikrotik QoS atau Duality of Service yang biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management. Lalu untuk fitur point-to-point tunneling itu biasanya dikenal dengan PVN. Terdapat PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN yang digunakan untuk remove server dari jarak jauh. Kemudian ada user management, misalkan DHCP akan mendapatkan IP address secara otomatis. Lalu ada proxy, salah satu contohnya adalah seperti web proxy
hotspot, dan ada klien yang connect, kita akan berikan portal autentifikasinya, dan juga ada radius yang digunakan untuk design manager, dan yang terakhir ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk main with test, sort, max ping, atau MRTG. Oke, materi yang selanjutnya adalah router board name tipe arsitektur. Untuk pengategorian nama pada mikrotik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan simbol nama, kata, dan juga obsessional naming. Dapat kita lihat di sini terdapat RB951 yang mana RB router board. Yang pertama atau yang 9 adalah seri atau kelas router. Angka kedua jumlah port internet, dan angka ketiga merupakan jumlah slot wirelessnya. Contoh untuk yang disimpulkan dengan kata adalah Ammonitic, Grover, SXT, LHG, Dynadis, CAP, WAP, HAP, HEX, dan lain sebagainya. Untuk yang disimpulkan, exceptional naming adalah nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Contohnya ada RB600 dan RB1000. Kemudian router board tipe. Dapat teman-teman perhatikan pada 4 pertama sana dengan simbolnya. Nah, yakni lab adalah router, port, seri, dengan kata kedua untuk internet, dan angka ketiga untuk wireless. Setelahnya adalah 4i, yaitu fitur board, kemudian ada Min2N yang merupakan fitur wireless. Nah, yang terakhir adalah jenis casing, karena di sini adalah Min-TC. Berarti ia jenis tower atau vertical CS. Kemudian di sini ada arsitektur router board. Untuk mikrotik yang memiliki arsitektur MIPS-BE, MSMIPS, TILE, CCR, RB3XX, X86, MIPS-LE, MMIPS, dan lain sebagainya. Jadi akses router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software, atau OS. Untuk setiap arsitektur juga berbeda. Nah, mungkin materi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.